Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Berikut ini tutorial untuk melakukan konfigurasi firewall menggunakan router mikrotik dengan memanfaatkan fitur layer 7 protokol pada router mikrotik. Alat dan bahan yang harus kita siapkan yaitu yang pertama adalah router mikrotik. Nah, router mikrotiknya seperti ini. Kemudian nanti tinggal dicolokkan saja ke power listrik ya. Nah, yang kedua yaitu dua buah smartphone. Yang pertama smartphone yang digunakan sebagai sumber koneksi. Nah, ini kita contohkan ini. Kemudian yang kedua adalah smartphone yang digunakan untuk melakukan konfigurasi. Kemudian alat yang selanjutnya yang dibutuhkan yaitu aplikasi Mikrotik Pro. Itu bisa kita download di Play Store. Nanti adalah yang logonya seperti ini, bisa kita lihat. Nah, kalau sudah di-download, diinstal, kemudian kita bisa buka aplikasi itu. Nah, sebelum kita buka, kita pastikan dulu wifi-nya adalah atau kita sudah terhubung ke wifi mikrotik router atau router mikrotiknya, yaitu kita gunakan SSID pada router mikrotik dengan SSID mikrotik. Nah, kalau sudah dipastikan terhubung, kita buka aplikasinya. Nah, kalau sudah terbuka, kita bisa klik tombol discover, kemudian kita pilih yang terlihat di discover itu adalah perangkat router mikrotik kita. Nah, kita pilih IP atau MAC sama saja ya. Nah, kita pilih IP saja, kemudian kita masukkan username dan passwordnya. Nah, kalau tidak ada passwordnya tidak perlu kita isi, kita klik tombol connect. Langkah selanjutnya, pastikan mikrotik ini sudah mempunyai sumber internet. Nah, di sini dicontohkan terlihat WLAN 1 adalah SMK ASA ATPH. Artinya apa? WLAN 1 itu sudah terhubung ke sumber internet dengan alamat SSID adalah SMK ASA ATPH. Untuk memastikannya kita bisa menggunakan dua cara, yaitu kita klik menu internet yang kelihatan itu ada keterangan internet detect disable, kita klik saja. Kemudian ada keterangan would you like to enable internet detect, kita klik yes. Nanti akan kelihatan di sini. Kalau tidak kelihatan, ada cara yang lain, yaitu kita bisa pilih menu garis 3 di pojok kiri atas, kemudian pilih menu IP, kemudian dari menu IP ini kita pilih DHCP client. Nah, dari DHCP client ini kita pilih DHCP client lagi. Nah, nanti di sini akan kelihatan WLAN 1 ini sudah terhubung ke sumber internet dengan use peer DNS yes, default route yes. Kemudian IP address-nya ini sudah otomatis dari sumber internetnya, yaitu WiFi SMK ASA ATPH. Ini hanya untuk memastikan saja bahwa perangkat mikrotiknya itu sudah terhubung ke internet. Untuk langkah menghubungkan sumber koneksi internet,
tidak kita bahas di tutorial ini karena sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya di kelas 11 gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi firewall. Nah, di sini bisa kelihatan kalau sudah terhubung ke internet itu ada available on WLAN 1, alamat IP yang kita dapatkan. Kemudian di sini juga bisa kita lihat grafik kecepatan download dan uploadnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk konfigurasi firewall dengan memanfaatkan fitur layer 7 protokol ya. Nah, di fitur itu kita bisa melakukan blokir situs atau blokir untuk mendownload file. Nah, di sini yang akan kita praktekkan adalah tutorial untuk memblokir suatu alamat situs tertentu. Nah, kita akan mencontohkan dengan memblokir alamat web SMK Asaidiah sendiri. Jadi kita tidak akan bisa mengakses alamat webnya SMK Asaidiah, tapi tidak yang digunakan oleh sekolah untuk publikasi sekolah maksudnya. Tapi yang kita blokir adalah yang digunakan untuk media pembelajaran atau LMS Learning Management System di SMK Asaidiah kita blokir sehingga tidak bisa diakses kalau perangkat yang mengaksesnya itu terhubung ke mikrotik yang kita konfigurasi firewallnya. Langkahnya bagaimana? Langkahnya yaitu yang pertama kita klik tombol garis 3 di pojok kiri atas, ingat-ingat karena kita akan sering menggunakan itu. Kemudian kita pilih menu IP. Langkah selanjutnya pilih menu firewall. Nah, di menu firewall ini akan muncul berbagai macam menu lain, yaitu ada filter rule, NAT, mangle, row, dan seterusnya. Di paling bawah itu ada layer 7 protokol. Nah, kita pilih yang menu layer 7 protokol. Nah, di sini masih kosong, belum ada yang diblokir. Nah, sebelum kita lakukan pemblokiran, alangkah baiknya kita uji coba dulu. Nah, situsnya itu bisa kita akses atau enggak. Jangan-jangan sebelum kita lakukan blokir situsnya sudah tidak bisa diakses duluan kan gitu. Kita coba buka Firefox ya. Kita harus uji cobanya pakai Firefox. Kenapa? Karena kalau pakai Chrome itu kalau kalian uji coba itu banyak gagalnya. Karena begitu Chrome sudah terhubung ke alamat situs yang mau kalian blokir itu dia menyimpan cookie atau cache. Nah, di situ ketika sudah kalian blokir dan kalian gunakan untuk mengakses situs yang lama, yang ditampilkan oleh Chrome adalah cache-nya. Kalian harus bersihkan dulu baru uji coba, itu nanti kelamaan. Kalau Firefox ini lebih enak karena tidak menyimpan cache pada tab yang sama. Nah, kita gunakan Firefox. Nah, kita ketikkan di bawah ini smk asaidiah.id ya. Nah, ketika kita ketikkan nanti akan muncul halaman depan atau beranda LMS SMK. Nah, ini berarti artinya smkasaidiah.id itu bisa kita akses. Nah, sekarang kita mau blokir agar tidak bisa kita akses. Langkahnya di menu layer 7 protokol di mikrotik itu kita klik tombol tambah, kemudian name-nya kita isikan. Ini untuk melakukan konfigurasi di filter rule nanti kita berikan nama. Misal namanya adalah SMK ASA. Kita klik tombol OK. Kemudian
regex-nya atau regular expression-nya kita isikan. Nah, ini karena saya tidak terlalu atau biar lebih cepat ya, kita copy paste saja. Ini kita ambil dulu filenya. Nah, ini kita copy, kita paste saja nanti biar lebih cepat. Nah, seperti ini. Di kodenya atau pada regular expression kita isikan tanda, itu kalau saya bilang tanda caping ya, kemudian titik plus dalam kurung ini adalah alamat situs yang mau kita blokir, kemudian titik, bintang, dan tanda dolar. Kalau sudah diklik OK. Selanjutnya untuk menyimpan konfigurasi ini kita klik tombol centang di kanan bawah. Nah, kalau sudah tersimpan kita kembali, kemudian masuk ke menu filter rule. Nah, di menu filter rule ini kita bisa klik tombol tambah di kanan bawah, kemudian pastikan chain-nya adalah forward. Kemudian in interface ini kita bisa tentukan yang diblokir itu melalui interface mana. Kalau hanya WiFi ya kita bisa pilih di sini interface, misal, nah ini kan muncul di sini all wireless atau WLAN 1, WLAN 2 dan seterusnya. Kalau yang diblokir itu keseluruhan, maka cukup kita kosongkan saja untuk in interface-nya. Kemudian lanjut ke menu advance. Di menu advance ini pilih layer 7 protokol, kemudian pilih SMK ASA karena yang mau diblokir adalah ini. Nanti kalau ada banyak yang mau diblokir, itu tinggal dibuat beberapa kali untuk menambahkan filter rule. Tuh. Nah, setelah terpilih SMK ASA, kemudian pilih menu action. Nah, di menu action ini tidak boleh kosong, makanya dia warnanya merah. Nah, ini actionnya adalah drop. Nah, untuk menolak koneksi ke situs tersebut kita pilih drop. Sudah di OK. Untuk menyimpan konfigurasi, klik tombol centang di kanan bawah. Nah, kalau sudah, nah sekarang kita uji coba. Kita buka lagi ini Firefox-nya ya. Nah, kita buka tab yang baru, jangan di tab yang sama. Kalau di tab yang sama dia masih menyimpan cache. Nah, ini kita buka tab baru, ketikkan SMK ASA ID ya. .id. Nah, sekarang bisa kita lihat tadi untuk terhubung ke web LMS SMK Asaidah dengan alamat smkasaidah.id itu hanya butuh beberapa detik, kita bisa langsung masuk ke beranda. Tetapi setelah kita konfigurasi firewall dengan memblokir situs tersebut, maka ini prosesnya tidak jalan. Nah, ini prosesnya tidak jalan-jalan. Jadi kita tunggu 1 menit, 2 menit ini tidak akan masuk. Gitu. Karena apa? Karena sudah kita blokir. Nah, fungsi dari pemblokiran ini itu untuk apa? Nah, terkadang ketika kita punya atau kita dapat kerjaan proyek gitu ya, misal ada sekolah atau mungkin kos-kosan ya,
Ini yang paling sering sih sekolah itu ya. Sekolah itu memberikan akses ke siswa secara penuh untuk koneksi internetnya, tapi pihak sekolah menginginkan agar para siswanya itu tidak bisa mengakses alamat situs tertentu, contohnya yang untuk game atau mungkin untuk perjudian atau mungkin untuk situs-situs pornografi itu ya mungkin ada yang sudah diblokir oleh Kominfo, tapi kan masih banyak situs yang belum diblokir. Contohnya banyak itu ya seperti yang untuk perjudian bola dan lain-lain, itu belum diblokir. Kemudian agar internet di sekolah itu tidak terbebani, juga kadang-kadang sekolah meminta kita sebagai teknisi jaringan itu untuk melakukan pemblokiran download file. Yaitu misal kalau menggunakan wifi ini yang terhubung ke siswa itu, siswa tidak akan bisa mendownload file tertentu, misal tidak bisa mendownload video, tidak bisa mendownload musik, mendownload pokoknya file-file lah. Kalau masih berupa PDF, dokumen itu mungkin masih diizinkan. Nah ini tadi sambil kita menjelaskan, itu situs smkasaidia.id itu masih belum bisa diakses sampai sekarang. Nah sekarang kita coba buktikan lagi, kalau kita disable fungsi firewall-nya, apakah kita bisa mengakses situs tersebut. Nah kita kembali ke Mikrotik. Nah ini kita kembali ke Mikrotik ini, kemudian kita disable rule-nya. Jadi cukup rule-nya saja yang di disable agar fungsi pemblokiran ini tidak jalan gitu ya. Kita disable, kemudian kita kembali ke Firefox. Nah ternyata setelah kita disable, kita bisa langsung terhubung ke alamat smkasaidia.id. Nah demikian tutorial yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk alamat atau perintah di regular expression-nya kita sudah sediakan dalam bentuk file materi ya, jadi nanti bisa dicontoh di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.